Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas sholihin. Baiklah anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 sukses. Alhamdulillah, semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Baiklah, anak-anakku sekalian, adapun hari ini, pada pertemuan kita pada hari ini adalah membahas tentang mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menjelaskan pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang kedua, membuat paparan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat dengan baik. Sebelumnya kita persepsi dulu bahwa belajar membaca Al-Quran dengan tartil merupakan langkah pertama yang harus ditempuh oleh anak muslim. Al-Quran merupakan pedoman hidup, maka harus dipahami isinya. Kegiatan hari ini yakni memahami pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 untuk dijadikan panduan hidup di tengah keragaman dan perbedaan manusia. Coba anak-anak sekalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama, perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama yang dianut. Allah menciptakan manusia dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an memberikan gambaran kepada kita tentang keberagaman manusia, tujuan menciptakan keberagaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, mengapa kita harus saling membantu walaupun kita berbeda agama, bahkan berbeda bangsa? Kenapa? Karena dengan kita saling bantu-membantu dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, dapat menumbuhkan atau menciptakan persatuan, dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Baiklah, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan. Di sini ada surat Al-Hujurat ayat 13. Coba perhatikan bacaannya. Perhatikan panjang pendeknya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Coba kita artikan surat Al-Hujurat secara satu persatu. Coba perhatikan ayatnya. Ya ayuhan nas, yang artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu mil zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallaha,
di sisi Allah atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, khabir, dan maha teliti. Adapun tafsir dari surah Al-Hujurat ayat 13, yakni, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajatnya. Tidak ada perbedaan satu suku dengan suku yang lainnya. Selain itu, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Di dalam tafsir surat Al-Hujurat ayat 13 juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Karenanya anak-anak sekalian, hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya apa? Supaya menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewatkan dari pengetahuannya. Nah, anak-anakku sekalian, di tengah keberagaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertanggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di atas bumi mendapatkan mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian alam ini. Dalam rangka itu, manusia harus menciptakan suasana harmoni dan damai, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Baiklah, eh, demikianlah penjelasan dari isi pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan membentuk sebuah kelompok berdasarkan urutan absen 1 sampai terakhir. Di sini anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang mana setiap kelompok terdiri dari 4 peserta pendidik. Peserta didik ya. Adapun adapun tugas anak-anak sekalian, yang pertama adalah membuat paparan tentang pesan pokok surah Al-Hujurat. Yang kedua, temukan contoh bacaan tajwid pada surah Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, Ibu mau simpulkan dulu isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama adalah manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling mengenal. Setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah, baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah, dan sebagainya. Yang membedakan antara satu sama lain adalah ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, demikianlah untuk materi kita pada hari ini. Cukup sekian.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.